Di kehidupan sebelumnya setelah Satlov menjadi populer, banyak orang memperlakukannya sebagai legenda populer, bahkan saya sendiri berpikir seperti itu. Sampai kemudian saya benar-benar percaya bahwa ini sebenarnya adalah kisah nyata orang tua saya. Ibuku adalah Gu Xinyao. Dia adalah presiden rantai hotel internasional Sakira, seorang wanita kaya. Ketika dia masih muda, dia bertemu dengan ayah kandung saya, Mo Qian, presiden Mo Corporation. Sejak saat itu, akar perasaan tertanam dalam dia mengalami penyesalan, kesalahpahaman, ketinggalan, dan juga lelah menunggu perasaan sepanjang hidupnya. Dan ayahku, Xiao Mo Xiao adalah orang yang menikahi ibuku ketika dia denganku. Dia adalah pemain biola dari grup band Rainbow yang sangat populer pada waktu itu dan dikenal karena sikap acuh tak acuhnya. Karena cintanya yang mendalam kepada ibu saya, bahkan ketika dia tahu ibu tidak punya perasaan lagi, dia masih bersikeras untuk menikahinya. Tetapi dalam cerita, akhir cerita adalah ibu meninggal karena dia sangat lemah setelah melahirkan saya, dan ayah kandung saya yang memiliki penyakit mematikan dan tahu bahwa hari-harinya dinomori. Di sebelah ibu saya dia bunuh diri dengan memotong pembuluh nadinya. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Xiao Mo Xiao, ayahku, lelaki malang ini yang tidak pernah mendapatkan cinta dan dia membesarkanku, anak yatim kecil ini. Film ini Satlov diambil secara diam-diam, meskipun itu adalah karya seorang penulis hebat dan produksi anggaran besar, tetapi pada tahap awal itu tidak benar-benar menarik perhatian orang. Selain Jay dan beberapa aktor lama, seluruh film menggunakan pendatang baru. Pada saat itu, tidak ada yang mengira bahwa film ini akan menjadi sangat populer setelah pemutaran perdana, dan popularitasnya terus meningkat. Semua aktor dalam film ini memiliki status mereka naik secara dramatis dan sangat populer selama periode waktu tertentu. Setelah itu, saya berakting dalam banyak drama dan keterampilan akting saya meningkat selangkah demi selangkah. Tetapi saya selalu berpikir bahwa jika saja pada waktu itu saya tahu bahwa ini adalah kisah mumi, saya akan berusaha lebih keras untuk melakukannya, tidak hanya karena saya tertarik dengan alur cerita, tetapi juga karena saya memiliki andil dalam tanggung jawab. Sama seperti bagaimana dari waktu ke waktu ayah diam-diam melihat foto mumi dan melantunkan, "Xinyao, aku merindukanmu." Tanggung jawab semacam itu. Namun demikian, saya akhirnya membuat panggilan telepon ke ayah, memintanya untuk mengadopsi Guan. Lidah beracun ayah selamanya tidak berubah. Pertama-tama dia harus menegur saya, tetapi akhirnya dia menyetujuinya. Saya tidak mengubah nama anak kecil itu. Saya percaya itu adalah takdir yang sudah ditentukan sebelumnya bahwa nama keluarganya adalah Gu juga. Di kantor polisi, saya mengisi formulir pendaftaran detail pribadi. Pak Tua John menjadi penjamin saya. Hanya kemudian petugas polisi akhirnya setuju bahwa saya dapat membawa Guan kembali ke rumah dan merawatnya. Adapun prosedur selanjutnya, seseorang akan datang dan melakukannya. Ketika saya berjalan keluar dari kantor polisi dan diantar ke mobil pengasuh oleh Old Man John, saya akhirnya bisa menghela napas lega. Pada saat ini, tangan saya yang terus menggendong si kecil akhirnya merasa lelah dan sedikit perih. Aku masuk ke mobil dan duduk. Aku menundukkan kepalaku dan dengan hati-hati melihat Guan yang masih tertidur. Aku tidak berani bergerak secara acak karena aku takut aku akan membangunkannya sehingga aku hanya bisa dengan lembut kendurkan tangan kanan saya. Meskipun pikiran saya bingung, namun saya tidak punya waktu untuk berpikir sendiri. Saya sudah memikirkan bagaimana cara memberitahu An fakta bahwa ibunya sudah tidak ada lagi dan ada kepahitan tersirat di hati saya. Pada saat ini, dari sisi saya tiba-tiba suara seorang pria yang baik mengatakan sebuah kalimat, "Dia cukup berat, izinkan saya membantu Anda membawanya." Ketika saya masih kaget dan tidak bisa memberikan jawaban, Guan yang ada di tangan saya telah dibawa dengan hati-hati. Itu adalah sepasang tangan pria, jari telunjuk panjang yang bagus, ujung jarinya yang hangat sedikit menggosok punggung tanganku, tetapi itu tidak membuat orang merasa jijik. Aku mendongak dengan cemas untuk melihat siapa. Pada akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan, "Fu Junyan." Kenapa dia? Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun saya sudah berada di daftar, Fu Junyan masih nama yang harus saya cari. Suatu ketika ada seorang aktris yang telah bertindak bersama dengannya berkata, "Fu Junyan jika dia melihatmu, bahkan jika itu hanya sekilas, dan jika kamu melihat ke belakang maka kamu harus membuang hidupmu."